Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu takut, ya, dan janganlah kamu merasa sedih, jangan bersedih hati, justru bergembiralah gitu, dan bergembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Di sini ada kata-kata kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Artinya dia tidak tergoyahkan keimanannya, walaupun dia dalam keadaan miskin misalkan, ya. Mohon maaf, dalam keadaan miskin yang serba kekurangan, tapi dia tidak pernah mensekutukan Allah, tidak pernah yang namanya ingin dalam hatinya untuk menjadi kaya dengan cepat, ya. Lalu dia pergi ke sebuah gunung, akhirnya di situ melakukan ritual-ritual, ya, ritual seperti itulah, ya. Kalau misalnya dia tidak seperti itu, insya Allah, ya, insya Allah dia akan masuk surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Tapi ingat, jangan fokus terhadap surganya, tapi apa? Fokus kepada Allahnya, gitu. Kalau kita kan beribadah, hati-hati ya. Kalau beribadah, sholat atau apapun segala macam, itu jangan fokus sama surganya, ya. Jangan fokus sama surganya, tapi apa? Fokusnya sama Allah. Rindukan Allah, cintai Allah, gitu. Kalau bisa tergila-gila sama Allah. Kalau bisa seperti itu. Kalau orang bentar-bentar sholat dikarenakan pengen surga, ya berarti dia berpaling dari Allah, gitu kan. Apa? Kok bisa seperti itu? Iya. Karena kan tujuan dia itu bukan kepada Allah, tapi tujuan dia beribadah hanya kepada surga. Hati-hati, di situ ada sebuah persekutuan, nggak boleh, ya. Surga makhluk, ya. Hati-hati, kita makhluk, surga makhluk. Oke, kita lanjut. Nah, ini kebalikannya, orang-orang kafir. Orang-orang kafir, kita lihat dulu. Dulu pernah dikatakan bahwa kafir itu artinya kufur, orang yang berpaling, orang yang menutup, orang yang menutup diri akan nikmatnya Allah, orang yang menutup diri akan kabar gembira daripada Allah, orang yang menutup diri terhadap kabar siksa dari Allah tentang orang-orang kafir, gitu ya, orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah. Kalau kita pun sama, artinya kalau misalkan kita menutup diri, tidak mau atau enggan sama sekali untuk bersyukur kepada Allah setiap hari, ya, itu artinya dia telah menutup diri terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan. Dia nggak mau mengucap ini semua adalah karunia daripada Allah. Aku tidak kuasa dalam mengupayakan hal-hal seperti ini semua tidak lain dan tidak bukan karena karunia dari Allah. Begitu. Jangan sampai mengatakan, oh saya tamak kalau misalkan tadi bantuan kurang, wah bener saya tamak. Wah, hati-hati, mengatakan seperti itu tuh hati-hati, ya. Dia menduakan Allah. Kok bisa menduakan Allah? Iya, dia menduakan Allah terhadap dirinya. Artinya dia seolah-olah memiliki kuasa. Hati-hati, ya. Yang berkuasa itu Allah, ya. Oke, hati-hati ya. Itu kufur nikmat. Satu aja kufur nikmat. Kalau misalkan kita kufur akan nikmatnya Allah, siap-siap kita termasuk dalam orang kafir, bukan orang Islam. Hati-hati. Oke. Di sini dikabarkan bahwa orang kafir itu malaikat akan mendatanginya dengan membentak, ya, memukul. Dibentak kan kita kan ngeper, ya. Senangan juga bukan dibentak tapi
dilus-elus gitu kan sama malaikat, ya, dimanja-manja sama malaikat. Ini datang-datang ujuk-ujuk dibentak, woi, lu kan serem seperti itu, kan kaget, ya kan, kita belum ditambah kita belum tahu bagaimana rupa seramnya malaikat, aduh, kan serem gitu. Oke, ini ditambah lagi memukul muka, ditabuk muka kita, ya. Dan belakang mereka seraya menyampaikan informasi tentang balasan orang kafir, yaitu neraka yang akan membakarnya. Nah, hal itu diinformasikan Allah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa dabarahum dzuqu adzabal harib. Artinya kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka, depan dan belakang takolin sama malaikat, patut kan sakit, ya. Dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Kalau bahasa kita lembok posiata neraka ta, belum siata. Nah, kalau bahasa kitanya gitu ya. Tentulah kamu akan merasa ngeri. Ya. Lalu adapun orang zalim akan didatangi malaikat dengan membentak dan memukulnya seraya menyampaikan informasi tentang balasan orang zalim. Orang zalim pun sama, sudah tahu bahwa itu tuh dilarang sama Allah, dilakukan. Sudah tahu ilmunya, dilanggar. Itu kan zalim. Ternyata orang-orang zalim pun ternyata zalim itu kecil atau sedikit atau banyaknya, ya kita ada dalam diri kita orang-orang zalim itu. Jangan melihat orang lain, lihatlah diri kita. Sejauh mana udah berapa kali kita sudah melakukan kezaliman kepada Allah. Zalim kepada diri, zalim kepada orang lain, zalim juga kepada Allah. Waduh. Gitu ya. Yaitu siksaan yang sangat menghinakan. Wah, dihina sama Allah. Dihina sama. Kalau dihina kan sakit hati, men. Kalau dihina, ya. Ini dihinakan sama Allah. Aduh, ngeri deh. Kita masih mending kalau dihinakan sama manusia, kita bisa sabar gitu kan, bisa sabar. Tapi kalau misalnya dihinakan sama Allah, gimana coba? Aduh, ngeri ya. Di sini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusahum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Artinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut. Ya, dahsyat berarti dahsyat. Kata-kata dahsyat itu kan luar biasa. Nggak tahu seperti apa tuh ngerinya itu. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Saking susahnya kali ya. Masih banyak cicilan-cicilan. Kredit masih banyak. Tanah gue di sana gimana? Bisnis gue di sana gimana? Akhirnya kata malaikat, keluar nggak lo? Tapi dibentak-bentak sama malaikat. Ngeri ya kalau kita mau meninggal masih memikirkan dunia tuh ngeri. Ya. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Ya. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Sombong. Ngeri deh orang-orang sombong. Oke.